Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri untuk kita bersama-sama masuki hadirat Tuhan. Kita hendak baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan di hari ini. Sebelum kita berkegiatan di hari ini, mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Kami kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami berada di hari ini. Dan sebelum kami berkegiatan, beraktivitas, kami datang di hadapanmu. Kami berkerinduan untuk membaca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termatrai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca di Ulangan pasal 28, di sana tentang berkat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita lihat di ayat 13 ada janji berkat Tuhan bagi kita. Di ayat 13 di Ulangan 28, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Alkitab menyatakan Tuhan menyediakan berkat-berkat-Nya bagi setiap orang percaya secara terperinci. Salah satu berkat Tuhan adalah pemulihan, di mana Tuhan akan mengangkat hidup orang. Jadi grafik hidupnya akan naik dan bukan turun. Banyak orang Kristen memakai ayat ini sebagai senjata untuk mengklaim janji Tuhan. Mungkin dalam hatinya dia berkata, aku sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun dan beribadah kepadanya, tapi mengapa hidupku tidak mengalami perubahan apa-apa? Padahal Tuhan telah berjanji akan mengangkat hidup orang percaya. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mau katakan begini, jangan asal mengklaim janji Tuhan dengan panggalan ayat-ayat dalam Alkitab tanpa memperhatikan ayat tersebut secara penuh. Sebab biasanya janji berkat itu tidak berdiri sendiri, didahului dengan perintah. Ada perintah, maka ada janji berkat. Nah, di ayat 13 dikatakan yang kita baca, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, ya kan? Dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Di ayat 14 dikatakan, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi Tuhan memberikan ketegasan apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Dan kemudian kita baca di ayat 14 tadi, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Saul adalah contoh orang yang justru mengalami kemunduran dan kemerosotan dalam hidupnya. Padahal awalnya Saul adalah seorang raja Israel yang diurapi Tuhan. Tapi sayang, pemerintahan yang dipimpinnya tidak dapat bertahan lama, alias mengalami keruntuhan. Oleh karena Saul tidak lagi punya hati yang takut akan Tuhan. Karena ketidaktaatannya sendiri, karena hidupnya telah menyimpang dari kehendak Tuhan, maka grafik hidup Saul tidak naik tapi terjun bebas, mengalami penolakan dari Tuhan, dan roh Tuhan juga meninggalkan dia. Melihat tentara Filistin berkumpul dekat Sunem untuk menyerang Israel, Saul sangat ketakutan. Ia berdoa, namun Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Di 1 Samuel 28
ayat 6. Lalu Saul pun menempuh jalan pintas mencari pertolongan yang lain. Di 1 Samuel 28 ayatnya yang ke-7, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan mengangkat hidup seseorang bila ia tidak mau taat melakukan perintahnya, tidak mau taat melakukan firman-Nya. Jadi kalau kita hidup dalam ketaatan, kita bisa mengklaim janji Tuhan. Amin. Sekali lagi, janji Tuhan itu tidak berdiri sendiri. Pasti dimulai dengan sebuah perintah atau peringatan. Nah, apabila kita mau taat pada perintah itu, maka janji berkat adalah sebuah akibat dari sebuah ketaatan. Karena itu mari Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita mau hidup taat. Amin. Kita mau sungguh-sungguh mengikuti jalannya Tuhan, sehingga janji-janjinya itu terpenuhi, tergenapi dalam hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan untuk beberapa hal, supaya hidup kami tidak naik turun, tetapi kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh tugas kerja hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Berkat Tuhan melimpah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Segala